Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dalam pelajaran tematik hari ini ya. Hari ini temanya yaitu pembelajaran kelima subtema 1 teman. Silakan dibuka bukunya ya di halaman 33. Di sini ada sebuah cerita teman, silakan disimak ya. Hari ini Ana pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Ana senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Ana dan ibunya. Nah, selanjutnya ada percakapan. Silakan disimak ya teman. Ana bertanya pada ibunya, "Bu, mengapa ya angkot tadi mogok?" Ibunya menjawab, "Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok." Ana bertanya kembali, "Berarti bensin sumber energi ya, Bu?" Ibu menjawab, "Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan." Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak, BBM, berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang telah mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama untuk memperoleh BBM dari fosil jutaan hewan yang tertimbun. Dengan rasa penasaran, Ana bertanya lagi kepada ibunya, "Bu, apakah BBM dapat menghidupkan kendaraan, Bu?" "Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu." "Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM." "Mengapa?" "Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit." "Oh, begitu ya, Bu." "Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai nih. Ayo, siap-siap turun." "Oh, iya, Bu." Sekarang, buatlah kalimat dengan kata-kata berikut: fosil, BBM, mogok, bensin, dan energi. Seperti contohnya fosil. Bahan bakar minyak berasal dari fosil hewan dan tumbuhan. Di sini ada kata fosilnya ya, Nak ya. Nah, ini namanya kalimat. Yang kedua, BBM banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kata BBM-nya di sini ya, Nak. Nah, selanjutnya yaitu mogok. Kendaraan mogok karena kehabisan bahan bakar. Di sini ada kata mogoknya. Ini namanya kalimat kalau sudah panjang ya. Selanjutnya, bensin dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan bermotor. Ada kata bensinnya juga tidak lupa. Yang terakhir, energi. Energi yang ada di alam semakin sedikit. Nah, ini nanti kalian bisa menyalin di buku kalian ya teman ya. Nah, seperti ini contohnya dalam pembuatan kalimat. Selanjutnya, berdasarkan percakapan kita mengetahui tentang BBM. Nah, untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. Nah, BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis ya teman. Nah, bagaimana sih cara menghemat BBM teman? Baik, di sini kita bisa mengerjakan cara menghemat BBM teman. Nah, silakan kalian boleh kerjakan ya. Nah, kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang diskusikan yuk cara menghemat BBM. Nah, di sini ada tabel teman. Silakan boleh disalin ya tabelnya. Nah, diisi cara menghemat BBM. Contoh di sini Bu Guru punya contoh yang pertama yaitu contoh yang pertama, kendaraan umum saat berpergian teman. Yang kedua, berjalan kaki ketika tepat tujuan dekat. Yang ketiga, menggunakan sepeda ketika jaraknya cukup dekat. Selanjutnya, menggunakan energi alternatif ya teman. Tidak terpaku pada BBM saja, ada alat transportasi dari listrik contohnya teman. Ya, yang terakhir, menggunakan BBM dengan bijak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini silakan kalian salin di buku ya, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan.
Nah, seri selanjutnya yaitu tentang jam, teman. Di sini Bu Guru punya jam analog ya. Nah, jam analog ini biasanya digunakan pada jam dinding dan jam tangan. Nah, kita akan belajar cara membaca jam, teman. Nah, silakan disimak ya, teman. Nah, jarum yang pendek di sini nilainya jam dan yang panjang biasanya nilainya menit. Di sini jarum pendek terletak pada angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Mari kita perhatikan menitnya. Setiap satu lengkukan dari angka 12 ke angka 1 nilainya ini 5 menit ya, teman. Nah, jadi setiap satu lengkukan nilai 5 menit. Berarti, nah ini 5 menit juga ditambahin, jadi 10 menit, teman. Terus ke angka 3, 5 menit juga. Jadi 10 tambah 5 menit, 15 menit ya. Begitu seterusnya, 5 menit, 5 menit, 5 menit sampai selesai ditambah 5 menit. Nah, ya itu 5 menit semua ditambahin ya, teman. Setiap satu lengkukan sampai ke angka 12 ini ya, teman. Nah, begitu cara menghitung menit. Nah, nanti mari kita menghitung jarum pendek dan jarum panjang. Nah, jika jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 10 berarti 7 10 tepat ya contohnya. Sekarang Bu Guru punya contoh jarum pendek di angka 11 dan jarum panjang di angka 3, teman. Nah, mari kita lihat, teman. Di sini berarti pukul 11 lewat 15 menit ya, teman. Jarum pendek sedikit melewati angka 11-nya karena sudah melewati jarum panjangnya ke angka 3. Nah, ini. Nah, jadi 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, teman. Begitu cara menghitung jam analog, teman. Baik, selanjutnya Bu Guru punya contoh. Jarum pendek ke angka di tengah-tengah 11 dan 12, jarum panjang ke angka 6, teman. Yuk kita hitung. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, di sini jarum pendeknya ke angka 11, berarti di tengah-tengah, teman, yaitu pukul 11:30 menit, teman ya. Jadi jarum pendeknya terletak di antara 11 dan 12, teman ya. Nah, ini menitnya kita bisa hitung 5 menit setiap satu lengkukan atau satu angka ya, teman. Seperti itu. Di sini Bu Guru punya contoh ya, teman. Nah, jarum di sini nomor 1 pukul 7. Nah, jarum pendek menunjukkan angka 7, teman. Jarum panjang menunjukkan angka 12 ya. Jadi jam 7 tepat. Kemudian yang kedua yaitu pukul 7:20. Jarum pendek di sini menunjukkan pukul 7, teman. Jarum panjang kita hitung dari angka 12 ke 1, 5 tambah 5 sampai ke angka 4 yaitu 20. Berarti 7 lewat 20. Yang ketiga yaitu 6:40, teman. Nah, jarum pendek menunjukkan pukul 6 lewat sedikit ya, teman. Nah, yang jarum panjang kita hitung 5 tambah 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Di sini, teman, di angka 8 ya jarum panjangnya. Yang selanjutnya yaitu pukul 9:15 menit. Baik, kita tentukan, teman, jarum pendek di angka 9, teman. Nah, jarum panjang menitnya kita hitung dari angka 12. 5 di sini ke angka 2 yaitu 10. Nah, ke angka 3 yaitu 15. Nah, di sini kita bisa hitung ya, teman. Jadi, jarum panjang ke angka 3, teman. Baik, oke. Sekarang kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam ya, teman. Pukul 00 sampai jam 12. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Nah, setelah pukul 12 siang adalah pukul jam 13:00. Pukul 13 itu dapat disebut juga jam 1 siang ya, teman. Nah, seperti itu contoh cara menentukan jam. Oke, teman. Sekarang kita contohkan hitungan jam sore ya, teman. Nah, contohnya seperti ini, teman. Jika ada jam 16:00, ini tinggal dikurang saja 12, teman. Jadi 12 itu jam semuanya ya. Nah, di sini jam 16 dikurang 12 jadi 6 dikurang 2 itu 4. Jadi jam 4 sore, teman. Nah, seperti itu hitungannya, teman, biar lebih cepat. Nah, yang kedua contoh jam 18:00. Di sini 18 itu jam berapa sih? Nah, jam 18 dikurang 12, teman. Jadi 8 saja dikurang 2 yaitu 6. Nah, jadi jam 18 yaitu jam 6 sore, teman. Seperti itu biar tahu ya, teman ya. Tinggal dikurangi aja angka 12. Oke, teman? Nah,
Gambar di samping menunjukkan pukul 13.00 teman. Nah, di sini jarum panjangnya dan jarum pendeknya sama ya. Seperti angka 1 siang dan angka 1 pagi teman. Sama seperti ini analognya. Nah, tapi dalam tulisan jam 13.00 itu jam 1 siang. Nah, jika jam 01.00, nah itu jam 1 malam teman. Seperti itu perbedaannya teman ya. Jadi dalam tulisan saja yang berbeda antara pagi atau malam hari dan siang harinya teman. Baik, sekarang tugas kalian dalam tematik yaitu mengerjakan halaman 37 sampai 39 ya teman. Silakan dikerjakan dan dihitung jamnya. Selamat mengerjakan teman. Baik, cukup sekian materi dari Bu Guru hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat mengerjakan ya, Solgan dan Solchan. Semangat selalu. Salam sehat dari Bu Guru.